Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pakai dulu depan pakai. Ini pakai hadis buat. Masyaallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin sekalian, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Saya dari subuh pun tak ada terbesit berpikir bakal Allah hantar ke sini. Kurang lebih 3 jam. Jadi saya kesini bukan untuk urusan dunia, bukan untuk mencari duit, tidak. Saya kesini karena Allah. Bagaimana seluruh orang yang saya jumpai di Palembang dapat hidayah. Amin. Amin. Bagaimana Bapak Ibu yang ada di majelis ini semua setelah majelis ini bertambah ketakwaan kepada Allah. Amin. Bertambah iman, naik iman, bertambah amal. Amin. Amin. Kenapa hadirin sekalian saya ingatkan? Banyak orang lupa hari ini bahwasanya dunia ini bukanlah tempat tinggal. Ya. Dunia bukanlah tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Banyak orang yang hatinya panjang angan-angan melewati batas umur. Mohon maaf, berapa banyak orang ingin bangun rumah, tahu-tahu mati sebelum rumahnya selesai. Ada Pak? Berapa banyak kita mendengar berita orang yang ingin punya mobil, tahu-tahu mati sebelum punya mobil. Ada yang ingin menikah, udah tebar undangan dan pesan catering, dihias gedung, tahu-tahu mati sebelum jam kabur. Bukan salah memiliki keinginan dunia hadirin mulia, tapi jangan sampai gara-gara kita sibuk membangun dunia, kita lupa pembangunan akhirat. Dunia sementara saja, akhirat selama-lamanya. Itu lagu saya Pak. Kalau Ustaz Somad ceramah pasti dibawakan lagu ini. Ustaz Dasar Latif ceramah pasti dibawakan lagu saya. Dunia sementara, tak lama, sekejap mata. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Satu hari akhirat sama dengan 50.000 tahun dunia. Nothing, tidak ada apa-apanya. Celupkan ujung jari telunjukmu ke samudra yang luas, kata Nabi. Lihatlah air yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunia, itulah dunia. Hari ini orang berebut tetesan air mengapai ke samudra yang luas. Satu kursi yang kepengen banyak Pak, berantem. Sampah ini Pak, kursi ini Pak, tidak ada apa-apanya Pak. Tidak lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk. Wallahi, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Semua ini fata morgana, tipu-tipu saja. Kita bangun rumah, gak lama lagi kita mati, atau rumah ini hancur. Pasti. Orang cerdas siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang cerdas adalah orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Bagus kita punya rumah mewah, nggak ada masalah Pak, luar biasa. Nabi Sulaiman rumahnya Pak lantai kaca, ikan berenang di bawahnya. Itu kerikil di halaman kerajaan Nabi Sulaiman, bukan batu Pak, mutiara berkualitas tinggi. Mutiara jadi kerikil di halaman kerajaan Nabi Sulaiman. Karpet Nabi Sulaiman bukan benang Pak, emas, benang emas. Tapi suatu hari Nabi Sulaiman bertemu dengan petani miskin. Dia sedang terbang dengan karpetnya, tiba-tiba bergetar di karpet, dia turun. Dia tanya, apa yang kau ucapkan wahai bapak? Aku takjub melihat kau terbang wahai Sulaiman. Aku ucapkan subhanallah. Apa kata Nabi Sulaiman? Wahai orang tua, ketahuilah satu subhanallah
Allah yang kau ucapkan lebih berharga daripada seluruh kerajaanku. Allahu Akbar. Silakan Pak, ada bapaknya punya rumah mewah, punya mobil Ferrari, Lamborghini, tapi jangan masuk hati. Dunia di tangan, di hati jangan. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi, jangan masuk hati. Gunakan rumah untuk dakwah, gunakan rumah untuk ta'lim, nggak dihisab di rumah Pak. Tapi kalau rumah dibangun untuk bangga-bangga, sombong-sombong, rumahku paling mewah, aku orang paling kaya, nggak ada apa-apanya. Maka orang beriman hebat, orang beriman hebat. Semewah apapun kemudian mereka nggak terkesan, nggak terkesan. Semewah apapun kendaraannya dia, belum azan dah parkir di masjid itu orang begini. Satu orang kaya raya Pak, dia punya mobil mewah, belum azan dah di masjid. 5 waktu di masjid. Ada satu orang naik sepeda ontel, azan dia ke sungai mancing Pak. Siapa pecinta dunia itu Pak? Kira-kira Pak? Jadi cinta dunia ini bukan nggak ada urusan dengan kekayaan Pak, itu amalan hati. Nah, banyak orang miskin mencinta dunia. Nah, maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan, saya bikin lagu Geopark udah sampai 5. DSS 1, DSS 2, DSS 3, DSS 4, DSS 5. Sampai produser tanya Pak, label tanya, apa nggak ada judul lain Ustaz? Nggak ada. Masalah manusia hari ini karena manusia lupa dunia itu sementara. Judul lagu saya DSAS, dunia sementara akhirat selama-lamanya. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya. Tahu lagunya? Kau pukul dari mana dulu, coba. Oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Semua tidak matikan. Orang kaya, Orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Bapak-bapak masih bengong. Semua teriak mati Pak, semua teriak mati ya. Bu, yang di dalam, Bu, teriak mati semua. Ini banyak ngobrol di dalam. Pokoknya yang nggak ikut teriak mati, mati duluan ya. Ya, orang kaya Mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa, mati, yang di dalam, mati, yang di belakang, mati, yang di depan, mati, yang tidak ramah, mati. semua pergi menghadapi ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Udah. Tepuk tangan buat hadrohnya Pak. Ini bisa dibawa masuk TV nih Pak. Langsung nggak latihan kan langsung bisa kan? Nanti kalau nanti masuk CCTV ya. Pak, dunia tak lama. Dunia sebentar saja. Sekejap mata saja. Ya. Ini ibu-ibu semua dulu waktu gadisnya imut-imut Pak. Sekarang amin. Gak ada apa-apanya dunia ini Pak. Ini semua ganteng-ganteng semua. Sekarang udah lewat dunia hitam, udah putih semua rambut. Buat persiapan, cari harta sebanyak-banyaknya, silakan. Gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Bangun masjid sebanyak-banyaknya, bangun pesantren sebanyak-banyaknya. Orang kaya dalam Islam bukan orang yang rumahnya banyak, bukan. Orang kaya dalam Islam itu orang sudah berapa masjid dia bangun. Itu orang kaya. Rumah sederhana nggak apa-apa, masjid lebih mewah dari rumah kita. Jangan sampai rumah kita lebih bagus dari masjid kita. Coba. Orang kaya dalam Islam bukan orang yang mobilnya berderet di imigrasinya, bukan. Tapi orang sudah berapa banyak orang diberangkatin haji dan umrah.
Sudah berapa anak yatim yang disekolahkan? Itu orang kaya. Ya, Pak. Cari harta kirim ke kampung halaman supaya kita rindu pulang kampung. Banyak hari ini orang takut mati, Pak. Takut mati. Padahal takut mati. Dan takut mati juga. Siap mati, gak siap mati. Apa yang perlu kita persiapkan hadirin sekalian? Yang pertama, sempurnakan iman. Tidak boleh ada kesyirikan sedikit pun, Pak. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, hari ini zaman pandemi banyak orang kena syirik tanpa sadar masuk dalam kesyirikan. Kenapa dia mati? Corona katanya. Itu bahaya, Pak. Kalimat itu bahaya. Kenapa dia mati? Habis rezeki yang dia makan. Itu jawaban yang benar, Pak. Corona mati, nggak corona? Mati. Sejak kapan corona bisa membunuh, Pak? Mematikan? Tidak ada. Corona itu makhluk, tidak bisa beri manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. Data dari WHO, Pak. WHO mengatakan 90% orang yang positif COVID-19 itu sembuh, Pak. Oh, tapi gara-gara banyak nonton TV, akhirnya ketakutan. Sesak nafas, hilang penciuman, panik langsung. Mati aku nih, mati beneran, Pak. Bukan mati karena corona, mati karena takut. Virus ketakutan lebih berbahaya daripada virus COVID-19. Itu siapa yang bilang? Ibu Siti Fadilah, dulu Menteri Kesehatan, Pak. Jadi banyak orang hari ini korban mati tiba-tiba itu gara-gara panik, Pak, bukan gara-gara COVID. Sumber hidupku nih, mati, Pak. Maka nggak usah takut mati, Pak. Buat persiapan biar kita nggak takut mati, biar kita rindu mati, Pak. Orang kalau sudah cinta sama Allah, nggak mungkin takut mati, Bunda, Ayahanda. Karena kematian adalah pintu gerbang perjumpaan dengan Allah. Bagaimana mungkin seorang kekasih tidak mau berjumpa dengan kekasihnya? Ya. Tapi orang cinta dunia, dia takut berpisah dengan kekasihnya dunia. Bagaimanapun kita takut berpisah, kita pasti akan berpisah. Dan ingat, perpisahan dengan sesuatu yang dicintai sangatlah memilukan, sangatlah menyakitkan. Maka alihkan cinta dari cinta dunia kepada cinta akhirat. Penuhi hati dengan kebesaran Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Di hati tidak ada siapapun, tidak ada apapun kecuali Allah saja. Bu, suami jangan masuk hati, nanti sakit hati. Suami telat pulang, hati sakit. Mana suamiku ini? Padahal suami lagi di masjid, sholat, baca Quran. Tapi karena masuk hati, ketakutan. Istri kalau masuk hati, Pak, bahaya. Anak nggak boleh masuk hati. Anak disayangi saja. Di hati hanya Allah saja. Nah main-main, Pak, Nabi Yakub gara-gara cinta kepada Nabi Yusuf, Pak, Allah pisahkan 40 tahun. Allah nggak mau, Allah cemburu, Pak. Mencintai anak biasa-biasa saja, mencintai suami biasa-biasa saja, mencintai istri biasa-biasa saja. Kenapa harus biasa-biasa saja? Karena suatu hari kita akan berpisah. Biar perpisahan itu hadirin mulia tidak terlalu menyakitkan. Alihkan cinta kepada akhirat, alihkan cinta kepada Allah. Maka orang beriman dia tidak akan meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tidak akan berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Berharap kepada makhluk pasti kecewa. Berharap sama suami pasti kecewa. Berharap sama istri pasti kecewa. Berharap sama anak pasti kecewa. Berharap sama bapak pasti kecewa. Berharap sama pemerintah pasti kecewa. Bahkan berharap kepada diri sendiri pun kita pasti kecewa. Berharaplah hanya kepada Allah. Saya buat syairnya pakai. Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya. Yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Mana mananya? Mainkan. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin
Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik tampan pun sementara dunia akhirat. Masya Allah, tepuk tangan dulu Pak Wahadro ya Pak. Jangan tertipu oleh dunia Pak. Oi para pecinta dunia, lihatlah ke kuburan tak sama panjang kuburan. Maknanya kita bisa mati tiba-tiba. Lahir memang lebih duluan ayah dari anak, tapi urusan kematian kadang-kala lebih duluan cucu daripada nenek. Malaikat maut 70 kali setiap hari menatap wajah kita. Dia tidak mencari orang tua, dia tidak mencari orang sakit. Siapa yang dicari? Orang yang telah habis masanya. Manusia itu adalah kumpulan nafas-nafas. Setiap kali Bapak bernafas, berkurang jatah hidup di dunia. Setiap kali ibu bernafas, semakin dekat dengan kuburan, semakin dekat dengan akhirat. Makanya hadirin sekalian orang beriman, ketika dia mengingat mati, berbahagia dia, tersenyum dia, inspirasi datang. Apa yang harus saya korbankan lagi? Apa yang harus saya infakkan lagi? Apa yang harus saya wakafkan lagi? Sebelum kita mati, itu harta yang berhektar-hektar tanah itu, bangunan, miliar uang kita, cepat-cepat dibagi-bagikan, cepat-cepat dikirimkan ke akhirat. Sebelum nanti menyesal terlambat di dalam kubur, biliaran ruh manusia menjerit, ya Allah, bangkitkan aku, kembalikan aku ke dunia, aku akan bersedekah. Tak bisa lagi, terlambat sudah. Tak mungkin kita balik ke dunia sebagaimana kita tak mungkin balik ke rahim ibu kita. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki iman, perbaiki kehidupan, jangan remehkan sunnah. Bu, Pak, ini makan minum ya, tolong jangan ada yang minum tangan kiri ya. Minum tangan apa? Kanan. Itu sunnah Nabi. Nah, makan dengan cara Nabi. Kemudian sholat. Nih bapak-bapak, nih jangan sampai sholat fardu di rumah Pak. Musibah besar. Tidak ada musibah yang lebih besar daripada musibah laki-laki sholat fardu di rumah. Nabi mengancam, kata Nabi, sungguh aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda, kata Nabi, dan aku perintah mereka mengumpulkan kayu bakar. Lalu aku akan datangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka, dan aku akan bakar rumah mereka. Tanya jawaban hadis itu saya apa tidak? Kenapa masih sepi, Pak? Kenapa? Karena kita tak yakin dengan perkataan Nabi itu persoalan. 2 waktu sholat kata Nabi, subuh dan isya, berat bagi orang munafik. Ibu-ibu kalau punya suami sholat subuh di rumah, menangislah sejadi-jadinya. Ya Allah, beri daya suamiku ya Allah. Jangan sampai aku bersuami karena orang munafik. Ini nggak main-main, Pak. Ini Nabi yang bilang, bukan diri Sulaiman. Nah, main-main subuh. Siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, dia berada dalam penjagaan Allah. Siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, imam takbir dia ikut di belakangnya, tak masbuk satu waktu pun, 40 hari berturut-turut, bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq, dijauhkan dari api neraka jahanam, dijauhkan dari sifat munafik. Mudah-mudahan sebelum kita mati Pak, amalkan hadis ini. Amin ya. Satu langkah mengangkat satu derajat, satu langkah menggugurkan satu dosa. Ibu-ibu tak perlu ke masjid. Kalau suami sudah sholat di masjid, 100% pahala suami mengalir ke ibu-ibu. Kalau bapak sayang sama istri, sholat berjamaah. Sungguh malang seorang wanita yang punya suami tak pandai beramal. Sungguh malang nasib seorang wanita yang punya suami tak mau mengaji. Yang dia isi cuma rekening bank saja, rekening amal istri tak diisi. Itu bukan cinta, Pak. Karena hakikat cinta itu di surga. Hakikat pernikahan di surga, bukan di dunia. Dunia ini tipu-tipu aja, Pak. Oh, suamiku
sehidup semati kita sumpah kita sehidup semati. Mati lagi ya Pak, mau nggak istri masuk kubur? Biarkan aku mau masuk kubur, coba biarin Pak masuk, berani nggak? Pas suami dikubur nangis-nangis, aku mau masuk, ingin ikut katanya. Ditahan sama anak, jangan ibu, jangan. Dia lepaskan, aku mau masuk sama bapak. Akhirnya orang bilang, ya udahlah biarin aja lah ibu ini masuk katanya. Nggak masuk juga. Gaya aja Pak. Menangis dia Pak. Wah Pak nih bapak-bapak nih, ingat ini pahit diceritakan, tapi ini hak. Menangis istri kita mati Pak. Kalau yang masih muda-muda nih, mati muda nih Pak. Sehat dia menangis, 2 hari dia menangis, 3 hari dia menangis, hari keempat dia lupa kita pernah hidup di dunia. Masuk WhatsApp dari mantan lamanya, hai, apa kabar kamu? Lupa dia sama kita. Menjerit dalam kubur, menangis menyesal tidak guna. Nafsi, maka alhamdulillah sebelum kita mati, buatlah persiapan. Perlu ilmu, cintai ulama, datanglah ke pesantren ini Keopat. Di kapal menzirin lagi dibangun di pesantren juga, tabis Quran. Sering-sering datang ke ulama, cari harta kasih duit. Bangun masjid, bagi. Diperbaiki, jangan sombong. Orang sombong diharamkan mencium bau surga. Ada satu kalimat sederhana, tolong diikuti kalimat ini. Semuanya ikuti kalimat ini. Ya, sebaik-baik saya, Baik-baik saya, lebih baik orang lain, lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain, seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. lebih buruk saya. Coba diulangi Pak. Sebaik-baik saya, masih baik orang lain. Seburuk-buruk saya, masih buruk. Nggak begitu, bukan begitu. Seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain, kata ibu. Nggak mau mengalah ibu rupanya. Ulang-ulang. Sebaik-baik saya, Sebaik-baik saya, dia nggak mau mengalah. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Ini ayah saya orang tua nih, bapak saya orang tua, lebih baik dari saya. Kenapa? Mereka lebih duluan beramal soleh dari saya, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Adik-adik ini lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada dia, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Orang tua ini lebih baik dari saya. Kenapa? Karena jarak kelahiran dia lebih dekat kepada Rasulullah daripada saya. Ya, kita muliakan orang-orang tua Pak. Kenapa? Jarak kelahiran mereka lebih dekat kepada Rasulullah daripada kita. Jangan diremehkan Pak. Orang yang berjumpa Nabi dengan tidak Pak, julukannya beda Pak. Orang yang hidup dan melihat Nabi namanya sahabat. Yang tak melihat Nabi, tabi'in. Meskipun dia hidup di zaman Nabi. Nah, ini bulan Maulid Pak, Arba'in. Oh, di mana-mana orang Maulidan. Bukan sekedar berbana, pukul-pukul berbana, cinta Nabi, cinta Nabi Pak. Hidupkan sunnah Nabi. Buat kerja Nabi. Apa kerja Nabi? Siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia, malam hari memuji-muji manusia di hadapan Allah. Siang hari berkeringat untuk dakwah, malam hari menangis memohon hidayah. Itu kerja Rasulullah SAW. Kemudian ikhlas, dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, jangan cinta dunia. Dunia seperti bayang-bayang. Tidak ada satu orang pun yang mampu menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya. Satu-satunya cara menundukkan bayang-bayang dengan meninggalkannya. Fokus ke akhirat, maka Allah perintah dunia mengejar kita. Allah perintah bayang-bayang mengejar kita. Ini kisah terakhir nih sebelum saya tutup, mau azan. Belajar dari monyet Pak. Saya nonton di YouTube, Bapak boleh lihat di YouTube Pak. Artikelnya di YouTube tuh judulnya How the African Catch the Monkey. Bagaimana cara orang Afrika menangkap monyet. Ternyata orang Afrika menangkap monyet dengan cara menipu monyet. Monyet ditipu, hadir mulai dijebak, dimasukkan kacang-kacang di dalam lubang. Kemudian monyet tadi ada lubang kecil sebesar tangan monyet. Monyet masukkan tangan ke dalam lubang, mengambil kacang sebanyak-banyaknya sehingga genggamannya membesar. Dan dia tarik tangannya keluar, nggak bisa. Dia teriak-teriak, akhirnya orang Afrika datang buat tali tangkap itu monyet. Padahal kalau monyet ini berakal, mau berpikir, dia lepaskan kacang di genggamannya, dia bisa lari. Tapi monyet tak mau berpisah dengan kacang-kacang itu.
Berapa banyak hari ini Pak orang tidak mau melepaskan dunia di genggamannya ketika azan berkumandang, sehingga dia tertipu, dia terperangkap dalam jebakan dunia, sehingga dia terikat oleh dunia. Semoga Allah beri kita paham. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat dari saya Ridho Sulaiman kepada tuan rumah. Ini barokah menjadi asbab Bapak Ibu dan keluarga semua menjadi ahli surga, amin. Dari rumah ini keluar hafiz, hafizah, alim, alimah, dai dan daiyah, keluar wanita solehah, keluar dai-dai yang siap bergerak ke seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.